Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qail inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita berkumpul di majlis Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar diberikan kesehatan, afiat, panjang umur. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali serta segenap para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ini berada di tahun yang baru, Hijriyah, tahun 1438 Hijriyah, 1438 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam yang kita rasakan pada hari ini adalah berkat perjuangan yang Rasulullah lakukan ketika beliau hijrah 1438 tahun yang lalu. Dan sesungguhnya hijrah tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan kota Makkah, dan beliau ketika meninggalkan kota Makkah beliau mengatakan, innaki la ahabbul bilad ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan kaumku mengeluarkan aku dari kota Mekah, niscaya aku enggak bakalan keluar dari kota Mekah tersebut. Tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari situ bermula kemenangan Islam, kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan, hingga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada umat Islam dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hijrah tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat menginap di dalam gua Thur. Itu kalau naik ke puncak gunung itu perlu waktu berjam-jam untuk sampai ke Gua Thur tersebut, perjalanan yang jauh. Dulu Al-Habib Umar bin Hafidh beliau cerita, saya pernah bersama anak-anak muda di Mekah, ayo dah kita naik ke Gua Thur di sana. Kita naik ke Gua Thur. Perjalanan panjang ternyata, berjam-jam baru nyampe ke atas. Setelah sekian banyak istirahat, baru sampai ke atas, itu anak-anak muda yang pada ngikut, semuanya kebanyakan pada menjerit, ya Allah, awal marrah wa akhir marrah. Ini pertama dan terakhir kita ke sini. Mereka bilang begitu. Tapi tahu gak, Siti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa ardaha, Nabi 3 malam menginap di Gua Thur. Bekalnya makanan, Siti Asma tiap malam naik ke atas, bawain makanan bekal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ayahnya. Waktu Siti Asma ke sana, beliau sedang hamil besar, sedang hamil tua. Dia naik tuh ya, ke Gua Thur. Yang katanya orang-orang sekarang bilang pertama dan terakhir, kapok, nggak mau naik lagi. Tapi Siti Asma malam pertama naik, malam kedua naik lagi, malam ketiga naik lagi, nggak kapok. Kenapa? Dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu dikejar oleh kaum musyrikin, mau dibunuh. Kemudian juga beliau dalam keadaan terusir, dalam keadaan Islam lemah, tertindas. Beliau berduaan di dalam goanya nggak ada AC, kagak ada lampu, nggak ada permadani, nggak ada kasur spring bed. Bahkan ada ular di dalam gua tersebut yang akhirnya dikeluarkan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq setelah mematuk berkali-kali kakinya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menginap di gua tersebut dalam keadaan yang
tertindas, dikejar, ingin dibunuh. Tapi apakah beliau tinggal di situ sebagai orang yang pecundang atau pemenang? Beliau adalah seorang pemenang yang sejati, orang yang berjaya yang sejati. Mengapa? Karena beliau penguasa? Bukan. Karena beliau punya harta banyak? Bukan. Beliau berjaya, pemenang, apakah karena beliau punya banyak pengikut? Bukan. Tahu kenapa? Karena beliau tahu, beliau adalah sebagaimana beliau katakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, nih orang-orang pada di luar, mereka mau ngebunuh kita. Lau ra'a ahaduhum ila maudhi' gadamih la ra'ana. Seandainya salah seorang mereka menunduk ke dalam mulut goa dari arah kakinya, niscaya dia akan melihat kita ada di dalam goa. Nabi bilang, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, kemudian ada Allah yang ketiga bersama mereka? Idh qala li thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang tersebut ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Barang siapa yang bersama Allah maka dia adalah pemenang. Barang siapa yang enggak punya Allah, yang tidak bersama Allah, yang kehilangan Allah, maka dia adalah pecundang. Wa in kan mulkul ardi fi qabdati yaddi, walaupun kerajaan bumi berada di genggaman tangannya, tapi dia tidak bersama Allah, pecundang. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi walaupun kita ngemper, tapi Allah bersama kita, maka kita adalah orang yang berjaya, maka kita adalah pemenang. Ambil hikmah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kita menjadi pemenang. Nabi Muhammad berhijrah dan Nabi menyebutkan hakikat hijrah tersebut, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang memboikot apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu dia yang memboikot larangan Allah, memboikot yang haram, maka dialah orang yang berhijrah. Sejatinya orang yang berhijrah adalah demikian. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di depan Nabi Muhammad pernah didebat oleh satu orang. Didebat, dimaki, dipojokkan, dikatai. Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab, diam. Tapi Nabi bersama dia. Nabi enggak beranjak, tetap biasa aja. Sayyidina Abu Bakar dipojokkan, kemudian juga didebat, dikatai. Kemudian rupanya Sayyidina Abu Bakar mendengar begitu, sudah lama diomongin terus, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjawab, nyaut satu kata, membalas ucapan orang tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar membalas, langsung Nabi Muhammad berdiri, ditinggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bingung, kenapa Rasulullah ninggalkan saya? Datang ya Rasulullah, dari tadi dia duduk ngatain saya, engkau diam aja. Begitu saya balas satu kata, kok engkau malah pergi meninggalkan saya? Dia bilang, tadi waktu kamu diam dikata-kati oleh dia, Allah bersama engkau, malaikat bersamamu, Allah membantumu, berada di pihakmu. Tapi begitu kamu nyaut sama kayak dia, ya sudah, malaikat meninggalkan engkau, Allah meninggalkan engkau, syaitan yang masuk akhirnya. Dan saya nggak duduk di tempat, di situ ada syaitan. Faham? Jawarih, anggota tubuh kita itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pakai buat yang haram. Dia orang mau pakai buat yang haram urusan mereka, tapi kita orang Islam. Kita jaga mulut, jaga mata, jaga telinga kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa karena kita pengecut? Tidak, kita bukan pengecut. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kedua putra Nabi Adam, salah satunya membunuh, salah satunya dibunuh. Mana yang menang? Yang membunuh apa yang dibunuh? Pemenangnya yang mana? Apakah yang dibunuh jadi pecundang? Lah, yang dibunuh dia pemenang.
yang membunuh pecundang selama-lamanya ila yaumiddin wal iyadu billah. Dicela oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian dia katakan dengan ucapannya yang luar biasa tersebut, pemenang tersebut, putranya Nabi Adam, dia mengatakan la im basatta ilayya yadaka litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak. Kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, saya tidak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kenapa? Penakut? Bukan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan takut kepada kamu, takut kepada Allah. Enggak mau membunuh, enggak mau membalas, enggak mau mencaci, enggak mau melihat yang haram, enggak mau menyentuh yang haram. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kemenangan buat orang yang takut kepada Allah, yang rela mengorbankan hawa nafsunya karena takut kepada Allah, mengorbankan egonya karena takut kepada Allah. Dan selama orang-orang yang takut kepada Allah, takut matanya ngelihat yang haram, takut lidahnya mengucap yang haram, takut telinga mendengar yang haram, selama orang-orang penakut macam begini ada di barisan kita, maka kita adalah pemenang. Tapi selama di barisan kita orang gak peduli demi egonya, demi nafsunya untuk melihat yang haram, untuk mendengar yang haram, untuk berucap yang haram, untuk melanggar norma dan adab, maka walaupun kerajaan dunia di tangannya, tetap aja pecundang, tetap pecundang. Wal iyadzubillah min dzalik. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan, nahnul muluk hakikatan la ghairana wallah la malika siwana yujadu. Pada hakikatnya kami adalah raja-raja, kami adalah penguasa. Demi Allah, mau cari penguasa selain kami, kamu gak temukan penguasa di dunia yang semacam kami ini. Kata beliau, kenapa? Mereka menguasai matanya, menguasai telinganya, menguasai tangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemimpin kita dijadikan penguasa yang sebenarnya, yang menjaga matanya, yang terjaga telinganya, yang terjaga lidahnya, yang terjaga tangan dan kakinya dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah bilang di dalam hadis, man mala'a ainahu min haram mala Allah ainahu minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang memenuhi matanya dengan hal yang haram, maka Allah Ta'ala akan penuhi mata orang tersebut dengan api neraka besok di hari kiamat. Namun orang yang meninggalkan pandangan yang haram, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya an-nadhratu sahmun masmum min siham iblis marjum man tarakaha min makhafati udhiguhu halawatal iman yajidha fi qalbih. Disebutkan bahwasanya pandangan yang haram adalah panah beracun yang dilontarkan oleh iblis yang terkutuk. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram karena takut kepada Allah, dia tinggalkan, gak mau ngelihat yang haram. Kenapa? Takut kepada Allah. Maka aku cicipkan kepada orang tersebut di dalam hatinya manisnya iman, lezatnya iman. Barang siapa yang meninggalkan satu pandangan yang haram, ambillah satu manisnya iman. Barang siapa yang meninggalkan dua pandangan yang haram, dua manisnya iman. 1000 pandangan yang haram dia berpaling, dia tinggalkan, dapatkan 1000 manisnya iman. Tapi barang siapa yang mengumbar matanya ngelihat yang haram, apa hatinya kuat dengan anak panah beracun dari iblis? 1 anak panah. Kamu kuat berapa anak panah? 2, 3, 4, 5, 10 anak panah setiap hari menikam hati kita. Akhirnya sebagaimana dikatakan bahwasanya sesungguhnya kemen rajul hurim 'inda mauti min nutqi bi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Berapa banyak orang-orang yang akhir hayatnya terharamkan, gak bisa ngucap 2 kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram, dia belum sempat bertaubat dari pandangan yang haram tersebut. Apa pandangan yang haram? Ngelihat aurat, ya, baik itu dalam di jalanan ataupun di film ataupun di internet ataupun di smartphone, ya, di ponsel-ponsel yang ada sekarang ataupun di komputer, tablet dan lain sebagainya. Wal iyadzubillah min dzalik, melihat pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat dan sebagainya. Ataupun juga matanya itu memandang muslim lain dengan pandangan yang meremehkan. Rasulullah bersabda di dalam hadis, bihasabim mri'in minasyarr ayyahgira akhahul muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai penjahat hanya dengan
hanya dengan merendahkan satu muslim lainnya. Merendahkan satu muslim lainnya. Ya akhi, dia punya la ilaha illallah. Hargailah la ilaha illallah yang ada di dalam jiwa dan sanubari setiap muslim. Jangan kita remehkan satu muslim pun juga, kita hargai setiap muslim. Dan juga mata jangan dilihat, jangan dipakai untuk melihat auratnya orang ataupun aibnya orang, mencari aib dan kekurangan dan kesalahan orang lain. Jaga pandangan mata kita. Nah karenanya ayo kita sambut hari Asyura. Selasa besoknya adalah hari Asyura. Kita sambut hari Asyura dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tahun baru kita ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura ada banyak tugas. Ya, mukmin punya agenda sendiri. Apa agendanya mukmin di hari Asyura? Agendanya mukmin di hari Asyura, satu, dia berpuasa. Dua, dia hidupkan malam Asyura, malam Selasa atau malam Asyura dihidupkan dengan zikir, dengan ibadat, dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Qur'an. Kalau bisa dia baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, dia baca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Sebagaimana dianjurkan oleh para ulama. Dia berpuasa, dia pakai celak mata, dia mandi di hari Asyura. Sebab di hari Asyura tersebut Allah Ta'ala perintahkan kepada mata air Zamzam, sumur Zamzam untuk mengalir ke semua sumur-sumur yang ada di permukaan bumi ini. Begitu, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga di hari Asyura disunnahkan tausi'ah alal iyal, untuk memberikan kelapangan nafkah kepada keluarga. Lebihkan kelapangan harga, khusus hari Asyura, ayo masak lebih banyak, berikan pemberian lebih banyak kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Kemudian juga di hari Asyura silaturahim, jenguk orang sakit, ziarah kepada ulama, dan juga mengusap kepalanya anak yatim, mencurahkan perhatian kepada anak yatim, sebab hari Asyura adalah hari rayanya anak-anak yatim tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya, kita perbaharui taubat kita kepada Allah Ta'ala di tahun baru ini, kita buka lembaran baru. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Mari kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Qulu jami'an astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunub, صغيرها وكبيرها. اللهم تب علينا توبة نصوحا، زكنا بها قلبا وجسما وروحا، اغفر لنا ما قد مضى واحفظنا فيما بقي برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفار يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.